205 horsepower aja di WSBK on track CBR stock on stock bisa nempel, perbandingannya 15 HP. Dan kalian bisa optional kan untuk dari riding mode berkendara itu ditambah 3, total jadi 7. Jadi bisa di unlock guys. Jadi di mereka ini BMW ini bener-bener pinter banget. Pinter nyari duit maksud gue. Gila. Feature champion the WSBK ini adalah special bike yang ada di Biker Second Sport M1000 RR 2024. Gak bisa berkata banyak dan gue sebenarnya sangat speechless pertama kali motor ini datang ke garasi kita. Karena kenapa? Wow, keren banget ini motor guys. Bener-bener memang BMW mendesain motor ini untuk track ready. Karena kalian bisa melihat sendiri ya, dari depan, tengah, ke belakang, motor ini sudah sangat proper untuk antum track day guys. Oke, back to basicnya dulu. Ini adalah M1000 RR model 2024 dan konon katanya motor ini sangat-sangat rare di Indonesia. Dan juga tenaganya motor ini juga memang sangat cukupan dan melebihi batas menurut gua, masuk di 205 horsepower. Dan ini adalah salah satu mungkin ya kreasi terbaik BMW untuk saat ini guys. Oke, kita lihat dari depannya dulu nih. Oh ya, by the way, pasti ada yang bilang barusan gue nyebutin horsepower itu di 205 horsepower kok kecil. Kenapa? Kok dibanding CBR Triple R kok jauh lebih besar CBR Triple R bisa mencapai 215 horsepower? Karena believe it or not, motor ini bisa mendampingi, bisa menyaingi CBR Triple R di track. Karena kenapa? Motor ini mempunyai body weight ratio yang sangat enteng dibanding CBR Triple R. Karena kenapa? Equipment motor ini sudah hampir 70% mengandung serat karbon semua guys. Jadi antum bayangin, 205 horsepower emang bisa ngejar CBR? Bisa, karena body weight ratio dia bener-bener enteng banget. Dan rasio di motor ini bener-bener sangat padat banget. Dan believe it or not, camshaft di motor ini berbahan titanium. Gak cuma luarnya yang dibikin enteng sama BMW, gak cuma estetika yang dibikin sama BMW tapi untuk daleman part-part engine yang support di motor ini bahannya juga nggak main-main. Bayangin, noken AC itu berbahan titanium guys. Ya, oke. Yang pertama, untuk dari segi eksterior motor ini dibanding dengan BMW M1000 RR dengan versi sebelumnya, motor ini jauh lebih sedikit besar. Dari tengah ke depan jauh lebih padat, dan BMW membuat aeron winglet, ada ram air untuk pendingin disc brake dan kaliper ini tujuannya yang memang untuk fokus on track. Yang pertama, kita lihat dari segi wingletnya, ini berubah total. Menurut gua ini jauh lebih besar dan juga mempunyai downforce yang gila, hampir 22 kg. Dengan antum bisa nanti kecepatan di 300 km per jam. Downforce-nya bener-bener neken motor ke bawah untuk bisa lebih untuk menstabilkan motor biar nggak gel-gel ya. Ini salah satunya guys, nggak cuma buat estetika, tapi ya memang kalau untuk estetika juga cakep banget ya. Dan juga BMW mempunyai keunikan juga di bagian tameng depan, terutama ini ram airnya untuk ke intake itu jauh lebih besar. Jadi pasokan angin untuk ke filter itu bisa mempunyai supply yang lebih perfect pastinya. Oke, ke bawah ini nggak cuma estetika lagi, gue bilang ini bener-bener fungsional. Tapi nggak cuma fungsional, kerennya juga dapat banget. Looksnya juga sangat dewasa banget. Ini motor ditambahin seperti ini ya. Antum nih, for information, dilihat dari foto kadang terlihat aneh, kok siripnya begini, lelek banget, gede banget. Tapi kalau antum ngeliat langsung, this is the real bike bro. Ini yang bener-bener dipikirin sama BMW, karena mereka memang udah fokus banget lah, ibarat kata di WSBK tuh udah gerah banget
sama rival-rivalnya itu selalu ditinggalin, dan makanya mungkin ini menjadi senjata barunya BMW untuk nanti ke depannya di WSBK. Kita lihat seperti apa performanya ya. Dan ini bisa meredam panas disc brake dari sini, dan ini fokusnya menurut gue ini bagus banget BMW bikin seperti ini. Jadi benar-benar 360 derajat lagi muter itu disc brake bisa sangat banget bahasanya apa ya? Bisa sangat banget diredam panasnya dari sini nih. Jadi angin semua berkumpul di sini, dan juga ada air duct buat kaliper. Jadi fokus banget ke belakang. Tuh. Jadi ini bener-bener BMW bikin kayak gini nih, bener-bener gua gak masuk di logika, tapi mereka bisa kepikiran kayak gini bikin motor ya. Tuh, jadi padat banget, dan juga udah didukung dengan velg karbon yang super ringan. Memang juga bodi motor ini itu di atas kertas itu 190 kg. Makanya tadi gue bilang kenapa only 205 horsepower bisa nyaingin CBR Triple R. Dengan body weight ratio yang enteng pasti bisa kekejar, gue yakin pakai ini motor. Untuk ke tengah, motor ini juga mengalami beberapa perubahan yang menurut gue cukup signifikan. Karena kenapa? Lubang-lubang sirip Hio ini menjadi lebih besar dibanding M1000 versi sebelumnya. Lebih besar, lebih bisa mendinginkan mesin, dan juga ini aerodinamisnya dapat ke belakang banget guys. Jadi kalau antum ngeliat dari sini nih lekukannya, kalau ada yang momen ke Jatiwaringin bisa langsung lihat ini motor, lo bakalan terkesima untuk BMW bikin airflow sekeren ini guys. Jadi gini, dari ram air ke tengah mereka udah bikin gede banget masuk ke intake, dan yang di bawah ini masuk ke kisi-kisi dari depan ke belakang, keluar anginnya fokus satu guys. Dari sini nih, tuh. Jadi benar-benar airflow downforce-nya nggak cuma dari depan, dari sini, dari sela-sela sini itu bisa masuk. Dari itu bisa membuat menstabilkan motor. Dari media-media yang gue baca, sampai ini tuh dibahasnya deep banget mengenai sirip perubahan pada BMW. Terus kemarin sempat Pak Dayat nyoba. Kenapa Pak Dayat ngerasa panas banget di mata kaki? Karena satu tujuannya, mereka mengeluarkan angin tuh fokus satu ke belakang. Untuk lebih bisa menstabilkan motor, itu tujuannya, mereka nggak naik ke atas. Kalau misalkan mereka naik ke atas, itu bakalan menurut gua downforce dari depan ke atas itu bakal tabrakan, dan membuat motor itu downforce-nya nggak sempurna. Nah, cerdas banget memang BMW bikin motor tuh, karena detail oriented itu sangat penting di balapan ya. 0,01 detik itu adalah harta yang paling banget, yang paling apa ya hartanya bilangnya? Harta yang paling berarti banget. 0,01 detik itu berarti banget di WSBK bro. Dan juga equipment di M Performance ini gila. Footstep-nya kalau antum ngelihat ini footstep biasa, tapi sebenarnya ini bahannya billet, real billet. Ini kuat banget, kokoh banget. Jadi antum kalau misalkan udah race nggak perlu ganti lagi nih untuk ganti footstep. Jadi juga udah ada penyetelannya, dan juga kita lihat nih, ini sudah homologasi WSBK bro. Engine-nya homologasi WSBK, dan juga sudah Euro 5 pastinya. Dan juga walaupun 205 horsepower, motor ini bisa tembus 210 sampai 219 horsepower dengan mengganti header titanium. Karena ini masih Euro 5 nih guys, jadi nggak bisa ngeplong banget tenaganya. Bayangin tuh, 205 horsepower aja di WSBK on track CBR stock on stock bisa nempel, perbandingannya 15 HP. Yang tadi gue bilang body to weight ratio-nya kali ini BMW itu benar-benar serius. Dan juga dari beberapa media yang gue baca kemarin, sekarang jokinya joki baru nih guys, si Toprak nih. Toprak lagi on fire-nya di WSBK. Kemarin pengetesan pertama di Jerez itu bisa mengurangi waktu hampir 2 detik sampai 3 detik dibanding joki-joki sebelumnya. Karena memang juga si Toprak bawa motor baru ya. Joki-joki sebelumnya masih pakai ber-NIK yang 2023, yang winglet sama sayapnya memang belum diganti, dan nggak tahu juga yang 2022 gue belum dapat tahu informasinya beneran camnya itu titanium atau bukan. Tapi impresi gue kemarin ngelihat Toprak bawa ini, dia lebih smelling good dibanding Yamaha. Believe it or not, kita lihat nanti apakah nanti BMW bakalan bisa di the top of the line, nggak diayam-ayamin lagi sama Ducati, sama Kawasaki. Ini harus ini feeling good gua. Toprak bisa menang pakai motor ini. Oke. Lalu di motor ini juga banyak banget mode-mode riding berkendara. Tapi yang sekarang yang ada di depan kalian, karena ini masih brand new,
mereka hanya memaksimalkan riding mode berkendara itu only di 4. Ada dynamic, ada race, ada road, lalu juga ada rain. Dan kalian bisa optional kan untuk dari riding mode berkendara itu ditambah 3, total jadi 7. Jadi bisa di unlock guys. Jadi di mereka ini, BMW ini benar-benar pinter banget. Pinter nyari duit maksud gue. Karena kenapa? Kalau sekarang antum pengen track, karena hanya masih bisa di limit antum cuman bisa pakai mode race, ternyata bisa di unlock pakai mode track guys. Dan itu memang nanti additionalnya bayar lagi. Dan fun fact-nya adalah BMW itu mempunyai limit power dari 0 km sampai 1000 itu. Mereka itu masih berargumen orang lama guys, mekanik orang dulu bahasanya ya, kalau kata anak-anak zaman motor sekarang tuh in rain. Nah, menurut gua bagus, tapi ya bagus sih sebenarnya untuk lebih long life engine-nya. Mereka itu melimit powernya di 8000 rpm dari 0 sampai 1000 km nanti antum baru bisa break in. Nah, setelah dari 1000 km nanti sudah di break in, sudah di unlock, ini motor ini bisa menjadi salah satu yang terfun, salah satu yang mempunyai riding posisi terbaik, salah satu yang mempunyai suhu terendah untuk sekarang. Ini Eropa rasa Jepang guys. Kalau gua, to be honest, gua belum pernah nyobain motor ini, tapi S1000 RR-nya itu adalah motor yang gua bisa kasih nilai rate 1 sampai 10 itu adalah 9. Gua nggak tahu ini rasanya gimana. Harusnya sih feel-nya berbeda karena body weight to ratio-nya lebih jauh, lebih enteng. Dan katanya Pak Ded itu walaupun ini masih di limit sampai 8000 rpm, kabarnya motor ini sudah bisa melaju sangat cepat banget guys. Hampir gue bilang motor ini nggak ada minusnya. Dan apalagi ini salah satu apa ya, M itu berkarisma. Kalau kita ngeliat Ducati Panigale, oke itu motor ganteng, motor itu sangar, motor itu galak V4 nih. Tapi nggak tahu kenapa karismanya, atau mungkin ini selera ya, karismanya tuh dapet banget di sini. Ini motor tuh major banget. Salah satu apa ya, aduh, lu tuh harus lihat aslinya. Sebenarnya no caption needed banget buat desain yang ini, motor ini. Gak bisa gue berkata apa-apa. Dan ya udah, this is the track ready, street ready, and lu buat gaya ini juga ready. Dan konon katanya BMW juga di luaran Eropa itu membuat motor ini nggak banyak guys, ya. Dan juga pricing harganya itu di Eropa itu berapa dolar itu gue lupa, hampir 7.000 something, 70.000 dolar something harganya. Dan juga di Indonesia juga harganya sangat luar biasa mahal. Tapi semahal ini antum pasti puas. Karena kenapa ya? This is the M bro, this is the BMW. Dan juga yuk kita sekarang lihat apa aja sih part-part M performance yang didapat di motor ini. Yang pertama ini dari kaliper M, lalu juga aerodisc juga ini kalau nggak salah featuringnya dengan Illenberger, lalu juga winglet juga dengan Illenberger common partnya. Dan juga ini lagi nih M Performance Pro Guard, ini dari M Performance, dari handle M Performance yang tadi gue bilang, footstep CNC footstep billet ini dari M Performance. Dan juga mereka sudah featuring juga pasti dengan Akrapovic exhaust guys. Dan ini knalpot ini yang masih Euro 5 yang tadi gue bilang, kalau antum mau lebih memaksimalkan horsepower di motor ini, ganti headernya. Gue yakin 5 sampai 10 horsepower itu naik. Oke, rivalitas dari motor ini tuh sebenarnya bisa masuk ke Panigale V4R. Karena kenapa? Untuk dari spek di atas kertas memang jauh. Tapi kalau untuk nanti antum nyoba, kalau nanti antum pernah nyobain V4R, gue belum pernah sih ya. Gue cuman waktu itu kemarin lihat itu di media itu, mereka ini dengan Ducati itu hampir bisa melewati di trek lurusan at JRS gitu. Kalau gue yakin kalau Ducati main di awal mereka menang, tapi ini untuk mid to high ratio power giginya ini bisa banget untuk nempelin Ducati Panigale V4R. Believe it or not, nanti kita lihat Babang Toprak bawanya gimana. Tapi gue sampai sekarang masih salut dengan beliau bisa memaksimalkan totalitas motor ini dengan the king of late braking-nya dia. Motor ini menjadi lebih sure, menjadi lebih, aduh, karismanya lebih dapet guys dipakai Toprak. Pokoknya
Gue nggak bisa berkata apa-apa lagi dengan motor ini. Detail-detailnya juga udah BMW itu top-topan banget. Dari segi dashboard, ini semua digadang-gadangin, ditutupin semua dengan full material karbon. Lalu juga suspensi yang manual seperti ini memang difokuskan untuk track. Lalu juga travel shock yang belakang dengan M1000RR 2022 dibanding yang 2024 ini jauh lebih tinggi. Joknya juga ini lebih racing seat ya. Karena kenapa? Lebar dan agak keras guys. Sedangkan yang M1000 yang 2022 itu dia agak lebih tipis. Dan juga ya ke belakang, dan ini nih yang paling gue suka sebenarnya. Orang pada lebih suka depannya BMW kalau gue ngeliat dari belakangnya, karena kenapa? Desainnya dewasa banget. Kebanyakan sekarang 2022, 2023 orang pada bikin motor, pabrikan pada bikin motor tuh desainnya lancip-lancip. Sedangkan BMW nih guys, bikinnya maskulin, ganteng, major ya. Tinggal copot spakbor udah jadi track banget, lekukannya dapet tuh ya. Dan ini yang bikin di bawah nih, competition. Ini manis. Oke, lalu juga motor ini juga dibekali dengan kaki-kaki yang sangat proper dari ban yang pertama. Dari OEM pabrikan, motor ini sudah dibekali dengan ban Michelin Power Cup yang ini sudah sangat track oriented. Udah bukan semi slick lagi, udah hampir 80% ini full slick. Hampir dengan kalau nggak salah Pirelli Diablo. Gue lupa tuh Pirelli Diablo apa ya? Satu lagi tuh gue lupa guys. Jadi ada setipe dengan dia nih, dan ini bannya bener-bener ban kering. Kalau antum belok pakai ini enak banget. Juga jelas ya, kaliper belakang yang tadi gue bilang sudah dengan dari M Performance semua dengan selang rem yang braided. Terus juga oke guys, ini gue ngasih opsional aja nih. Kalau nanti kalian membeli motor ini, gue saranin nanti antum nambahin ganti frame by full six. Itu jauh mungkin bisa mengurangi bobot sekitar 3 kilo, mungkin bisa di bawah 190 kilo. Itu untuk motor 1000 cc sih amazing banget. Gue nggak habis pikir kenapa bisa BMW memikirkan hal engine gue paling cupu tapi berat gue paling ringan, lo bisa apa? Ya kan? Lo di lulusan paling kenceng, kalau misalkan gue bisa lebih ringan, kenapa gue nggak bisa lebih cepat dari lo? Ibaratnya seperti itu guys. Berbicara dengan posisi berkendara di motor ini, surprisingly motor ini masih bisa dikategorikan sangat comfort, sangat nyaman untuk motor yang memang fokus on track. Nih, lihat tangan gue. Ini feel-nya, gue pernah nyoba bawa yang tadi gue bilang S1000RR, feelingnya hampir sama dan nggak ngebuat kita stres pasti bawanya untuk di street. Karena kenapa? Motor ini salah satu yang the best of the best untuk comfort ya guys. Dibanding CBR, mungkin ini lebih nyaman. Apalagi dari keindahan cluster instrumen di motor ini benar-benar memanjakan mata. Nggak cuma orang yang ngelihat kita pakai motor ini, wih motor ganteng. Nah kita ngelihat dashboard ini motor juga keren banget. Abis ini kita liatin apa aja sih yang ada di dalam kokpitnya BMW M1000RR ini. Nah ini dia guys, tuh kita lihat cluster instrumennya gede banget. Ini mungkin hampir 10 atau 11 inch ya, gede banget kayak monitor gamebot ini mah. Dan juga ini yang tadi gue bilang, mode-modenya ini ada road, terus juga ada dynamic, race, dan ada rain. Dan konon katanya gue baca di website ini bisa di unlock untuk bisa antum memakai mode race. Tapi setelah 1000 km setelah antum break in limiter RPM ini, limit powernya only di 8000 nih guys, karena motor masih brand new, kita belum untuk unlock RPM-nya. Dan juga kita bisa lihat di sini betapa mewahnya instrumen-instrumen yang ada di M Sport BMW ini. Dari clusternya ini full karbon, ini material ringan semua, shocknya yang masih di adjust manual Marzocchi. Jadi ini ada angka-angkanya nih ya,
Gua nggak tahu ini fungsi-fungsi dari 1 sampai 10 ini. Menurut gua mungkin dari kekerasan ya, rebound dan kompresinya diukur dari sini semua nih guys. Memang kalau untuk motor emang untuk fokus on track pasti nggak ada yang elektronik guys, seperti itu. Dan juga motor yang digadang-gadang untuk track oriented, tapi BMW tetap memikirkan untuk kecantikan lampunya. Terang banget, adaptif. Di sini ada lampu alisnya seperti itu ya, kayak anak-anak Vario zaman now. Di BMW juga ada, dan ini salah satu mungkin menurut gua cantik banget guys. Tuh, kalau Panigale kan dia panjang. Memang kalau, gua kalau ngeliat BMW tuh major banget. Gue suka banget dari desain lampunya juga. Yang belakang kita lihat juga nih, yang belakang unik banget guys. Nih, lampu stop lamp mana? Kagak ada. Ada aja di sini nih. Dia jadi satu dengan sen. Jadi kalau misalkan kita ngesen, tuh dia berubah jadi sen. Kalau di rem dia nyala. Tuh. Tapi ya ini nggak semua orang suka, tapi gue suka banget. Oke guys, gue udah bingung mau ngebahas apa lagi karena ini motor udah hampir full spec dan full karbon. Aduh, kapan ya bisa punya motor begini? Duitnya dari mana? Duit pengen punya motor kayak gini mah ya. Tuh dari tengah seksi, dari depan seksi, buat jadi motor pajangan cocok ya. Ya Allah. Tapi by the way guys, M1000 RR ini walaupun motor dibilangnya motor super bike, ini bisa boncengan. Benar, ini bisa boncengan. Ini bisa ada footstepnya karena footstepnya lagi dicopot ya. Terus juga ada passenger seatnya juga bisa dibuka. Jadi kalau antum punya pasangan ya masih bisa boncengan pakai motor ini. Cuman enakan sendiri daripada sama pasangan. Dan ini guys, yang terakhir yang dikasih gift oleh BMW adalah BMW di windshieldnya menyediakan, dan tapi ini berbahan cover karbon nih guys. Jadi ini kokoh banget dan juga pasti sangat ringan banget. Dikasih gift untuk kita nempelin stiker muka lo boleh. Terus tanggal ulang tahun lo boleh, tapi kalau kita gambarnya gambar biker second sport nih guys. Tadinya mau gambar ulang tahun gue, tangannya keren pada ya. Salah satu keunikan motor yang hanya ada di BMW dikasih punchline seperti ini nih. Kreatif banget BMW. So guys, mungkin itu aja dari gua. Terakhir, kalau misalkan omongan gue belibet, omongan gue gimana, maklum namanya juga reviewer dadakan ya. Yang kita tahu aja, yang kita tahu aja kayak ya. Aduh, cuman yang bisa gue katakan dari motor ini adalah zero minus and 10 perfect. Oke, see you on the next video. Ditunggu unit coming apa lagi yang bakal nantinya datang ke Biker Second Sport. See you. Wow, so